Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai distribusi pendapatan. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian distribusi. Apa sih distribusi pendapatan itu? Nah, di sini distribusi pendapatan adalah cara bagaimana pendapatan dibagikan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, ini menggambarkan seberapa adil sumber daya ekonomi dialokasikan di antara populasi. Nah, di sini terdapat pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh semua individu dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Nah, di sini karena pendapatan per kapita dihitung berdasarkan rata-rata, hal ini menyebabkan terabainya beberapa kondisi di mana ada orang yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Nah, di sini oleh karena itu, untuk mengukur kesenjangan pembangunan tidak cukup hanya memperhatikan pendapatan per kapita saja, namun harus memperhatikan distribusinya. Nah, jika distribusi pendapatan tidak merata, artinya terjadi ketimpangan. Oleh karenanya, distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Nah, untuk mengukur keadilan distribusi pendapatan dapat menggunakan beberapa ukuran. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan perorangan, yang kedua yaitu kurva Lorenz, dan yang terakhir yaitu koefisien Gini. Nah, langsung saja yang pertama yaitu distribusi pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan yaitu mengukur perbedaan pendapat antara individu tertinggi dan terendah dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sih pendapatan dibagi di antara populasi. Nah, di bawahnya terdapat persenan umum mengenai ketimpangan pendapatan pada metode ini, yaitu yang disebut rasio Kuznets, yang merupakan tingkat ketimpangan kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah di sebuah negara. Nah, di sini saya mengambil kasus mengenai pendapatan perorangan tentang sebuah negara yang memiliki dua kelompok, kelas menengah dan kelas miskin. Nah, di sini kelas menengah memiliki pendapatan rata-rata sebesar 50% per tahun, sedangkan kelas miskin memiliki pendapatan rata-rata sebesar 20% per tahun. Nah, di sini pemerintah ingin mengurangi kesenjangan pendapatan antara dua kelompok tersebut. Salah satu caranya yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelas menengah dan kelas miskin, yaitu dengan cara menerapkan pajak progresif. Nah, hal ini berarti bahwa orang yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar lebih banyak pajak sebagai persentase dari pendapatan mereka, sedangkan orang dengan pendapatan lebih rendah akan membayar lebih sedikit pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Nah, kurva ini merupakan grafik yang menggambarkan distribusi pendapatan perorangan dalam suatu negara atau wilayah. Jika garis Lorenz menjauhi garis pemerataan, artinya makin besar ketimpangan yang akan terjadi, dan sebaliknya, jika semakin mendekati garis pemerataan, artinya semakin sedikit ketimpangan yang akan terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien Gini, yaitu merupakan ukuran numerik yang mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sama, dan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak sama. Nah, nilai koefisien Gini diperoleh dari membagi bidang A yang diarsir dengan bidang BCD yang di luar arsir. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai distribusi pendapatan. Semoga teman-teman bisa dapat memahaminya dengan mudah dan bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.